Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nabda maratan saniyah, kita mulai lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, sampai pada sesi terakhir, yaitu sesi keempat dari hari kedua. Di antara materi yang sudah kita bahas, perjalanan masih panjang, namun waktu hanya sekitar 2 jam lagi ya. Taib. Ala kulli hal, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, memang kita memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan. Kita tidak menjanjikan kitab ini bisa selesai dalam 2 hari ini, karena ini kitabnya begitu panjang. Apalagi kitab yang digunakan daurah ini yaitu kitab terjemahan. Kitab terjemahan, bukan kitab Arab aslinya. Yang mana kalau lihat dari segi halaman, ini berapa kali lipat? 2 kali lipat adanya dari kitab yang bahasa Arabnya, yang muyassar fi ilmin nahwi. Kalau yang bahasa Arab ada sekitar 90 halaman sekian. Namun kalau bahasa Indonesianya sampai 200 halaman. Nah, ini 2 kali lipat. Tapi semoga 2 hari ini kita bisa mendapatkan manfaat yang besar. Minimal kita bisa mengulas kembali maklumat-maklumat yang kita ketahui dari ilmu nahwu. Dan juga yang Anda katakan, semoga ini bisa menjadi pemicu awal antum semua agar kembali giat mempelajari bahasa Arab. Taib. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang al-i'rab wal bina. Al-i'rabu wal bina, i'rab dan bina. Kitab baru ada halaman 27, adapun yang lama di halaman 26. Yang baru di halaman 27, adapun yang lama di halaman 26. Taib. Di awal sempat kita singgung juga terkait i'rab dan bina ini. Apa itu i'rab? Yaitu keadaan sebuah isim yang berubah-berubah akhirnya. Keadaan sebuah isim yang akhir-akhirnya berubah. Adapun bina, lawan dari kata i'rab, yaitu dia tidak berubah akhir katanya. Contohnya al-muslimu dimasuki min huruf jar, minal muslimi. Dimasuki inna, innal muslima. Berubah-berubah. Nah, ini keadaannya disebut dengan keadaan i'rab karena dia berubah-berubah. Adapun kata dari isim yang ada yang mana dia tidak berubah-berubah, contohnya hada dimasuki min hada, dimasuki inna hada, huwa min huwa misalkan, kemudian tetap inna huwa, tidak berubah. Nah, adapun yang ketika dia ada amil yang masuk, ada sebab yang masuk namun dia tidak berubah, ini disebut dengan keadaan bina atau i'rab dalam istilah Arabnya huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil awamil, yaitu i'rab taghyir awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata yang ada, bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Bisababi dakhili awamil, bisababi dukhuli awamil, yaitu masuknya amil-amil atau sebab-sebab yang bisa merubah kata tadi. Kita tahu keadaan itu ada 4, ada marfu', ada majrur, ada mansub, ada majzum. 3 untuk isim dan 3 untuk fi'il. Isim keadaannya apa saja? Marfu', mansub, majrur. Adapun fi'il juga hanya 3, yaitu marfu', mansub, dan majzum. Jadi isim tidak ada yang majzum dan fi'il tidak ada yang majrur. Jadi tidak ada fi'il majrur, tidak ada isim majzum. Keduanya hanya 3 masing-masing. Nah, kita masuk ke kitab halaman 27, buku yang baru, adapun yang lama halaman 26. Taib, di sini tertulis i'rab artinya perubahan atau berubah. Jadi i'rab itu artinya isim yang berubah akhir katanya. Keadaan akhir kata berubah disebut dengan i'rab. Isim yang dia memiliki status i'rab, yang dia keadaannya dalam keadaan i'rab disebut dengan isim apa kemarin? Isim mu'rab. Keadaannya disebut dengan i'rab, isimnya disebut dengan isim mu'rab. Adapun lawan dari i'rab nanti ada bina. Lawan dari i'rab ada bina. Keadaannya disebut dengan bina, isimnya disebut dengan isim apa? Mabni.
Mabni tidak berubah, mu'rab merubah. Atau kalau kita mudahkan kemarin dengan istilah kita, mu'rab maunya merubah, mu'rab maunya merubah, mabni maunya begini. Nah, mu'rab maunya merubah. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Adapun mabni maunya begini, sampai kapanpun dia tidak berubah. Hada tetap hada, min hada, inna hada, hadihi, inna hadihi, min hadihi, sampai kapanpun tetap hadihi karena dia mabni maunya begini. Nah, yaitu kita lanjutkan. I'rab tadi dikatakan perubahan atau berubah. Maksudnya adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata disebabkan masuknya amil, yaitu bisa dikatakan amil ini penyebab yang menjadikan isim berubah karena perbedaan jabatan, perbedaan posisi kata, atau perbedaan bentuk kata dari struktur yang sempurna. Contohnya di sini antum lihat, hada talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Hada talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Ini contoh juga yang diadopsi dari jurumiyah. Hada zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Zaid dan Amr tuh nggak pernah akur di jurumiyah, wah. Zaid mukul Amr, Amr balas lagi mukul, kemudian balas-balasan terus. Nah, nggak pernah akur Zaid dan Amr di jurumiyah ya. Ini masih misteri nih, kenapa di jurumiyah hanya Zaid Amr, Zaid Amr, Zaid Amr, dan contohnya saling pukul-pukulan terus ya. Antum kalau belajar jurumiyah tuh. Baik, antum perhatikan pada kata talib di sini, akhir dari kata talib berubah-berubah. Pertama, hada talibun. Apa harakat talib di situ? Dhammah. Talibun, karena dia dalam keadaan marfu. Kemudian berubah, ra'aitu taliban. Apa harakatnya? Fathah, karena dalam keadaan mansub. Kemudian berubah lagi, marartu bi zaidin, berubah menjadi kasrah dalam keadaan majrur. Nah, perubahan dari talibun yang dia merupakan khabar, kemudian ra'aitu taliban berubah jadi mansub karena dia maf'ul bih, marartu bi zaidin karena dia isim majrur kasrah. Ini disebut dengan keadaan i'rab. Apa i'rab itu? Dia berubah. Isimnya disebut dengan isim mu'rab. Taib. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang berikutnya. Demikian juga lafaz Allah. Di sini dikatakan demikian pula lafaz Allah, lafzul jalalah. Terkadang lafaz Allah dibaca marfu, wallahu, atau tadi ayat ketika kita berbicara tentang jamak dari batnun, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allahu dhammah, karena dia masih di awal kata, belum ada pengaruh apapun, harus marfu'nya dengan dhammah. Dan Allah bisa berubah menjadi mansub, diantaranya apa? Dimasuki dengan innallaha ghafurur rahim, berubah dari hu menjadi ha. Terus kemudian Allah juga bisa berubah menjadi kasrah. Contohnya pada kata lillah, alhamdulillahi, ada huruf jarli berubah jadi kasrah. Nah, keadaan Allah berubah dari dhammah Allahu, kemudian menjadi mansub Allah, berubah lagi menjadi majrur Allahi. Ini keadaannya sekali lagi disebut dengan i'rab. Apa i'rab? Keadaan berubah. Isimnya disebut dengan isim mu'rab. Taib, itu yang pertama, definisi dan nama isim yang bisa berubah. Kemudian berikutnya adalah bina. Bina istilah Arabnya adalah huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Apa luzum maknanya? Luzum lawan dari kata taghyir. Tadi taghyir apa? Berubah. Luzum maknanya tetap. Tetapnya akhir dari setiap kata, halatan wahidatan, yang dia hanya berada dalam satu keadaan saja, nggak bisa berubah. Contohnya di sini antum lihat masih di halaman 27 yang bawah. Contohnya hadihi. Hadihi ketika sendiri dibaca hadihi. Dimasuki inna, bagaimana? Inna hadihi tetap tidak berubah menjadi inna hadiha. Kemudian min hadihi
dia tetap berubah karena memang asalnya kasroh. Nahnu misalkan dimasuki huruf jar berubah menjadi min nahni, contohnya min nahni. Dimasuki inna nahna, sahih khata. Inna nahnu min nahnu, karena dia bina, isimnya disebut dengan isim mabni. Begitu juga kata anta, tidak bisa berubah menjadi antu, tidak bisa berubah menjadi anti. Kalau berubah jadi anti, maka berubah maknanya juga kan. Begitu juga huwa dan seterusnya. Nah, adapun isim yang dia keadaan bina disebut dengan isim mabni. Isimnya mabni, keadaannya bina. Isimnya mu'rab, keadaannya i'rab. Taib. Kita masuk ke halaman 28. Kita masuk ke halaman 28 di buku yang baru dan halaman 27 pada buku yang lama. Sekarang pembagian i'rab atau pembagian posisi kata. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwasanya keadaan posisi kata dalam bahasa Arab itu hanya mengenal berapa? 4 keadaan. Keadaan rafa', keadaan nasab, keadaan jar atau khafat istilah Imam As-Sanhaji, kemudian keadaan jazm atau majzum. Nah, apa itu rafa'? Yang pertama rafa' yaitu bisa kita katakan rafa' adalah isim-isim yang biasanya berharokat dhammah. Rafa' biasanya isim-isim yang biasanya berharokat dhammah. Kitabun dhammah. Berarti kita sebut kitab ini posisinya rafa' atau isimnya disebut marfu'. Kemudian rajulun harokatnya dhammah, maka rajul kita sebut dengan dia dalam keadaan rafa' dan isimnya disebut dengan isim marfu'. Keadaannya rafa', isimnya disebut dengan isim marfu'. Begitu juga baitun dalam keadaan rafa' dan baitun disebut dengan isim marfu'. Itu yang pertama. Jadi rafa' adalah isim yang biasanya dia berharokat dhammah, dhammah. Kemudian yang kedua, ada keadaan disebut dengan nasab atau nasbun. Apa itu nasbun atau nasab? Yaitu biasanya untuk isim-isim yang dia berharokat fathah. Nasab biasanya keadaan isim-isim yang dia biasanya menggunakan harokat fathah. Kenapa kita sebut dengan biasanya atau sebut dengan mayoritas? Karena nanti ada isim-isim yang marfu'nya bukan dengan dhammah, ya kan? Kemudian ada isim-isim yang mansubnya bukan dengan fathah. Ada isim-isim yang mansubnya bukan dengan majrur. Nah, maka kita sebut biasanya atau mayoritas. Contohnya di sini, ikhwah. Dari kitabun berubah menjadi kitaban. Rajulun berubah menjadi rajulan. Baitun berubah menjadi baitan. Nah, kitaban, rajulan, baitan, ini isim-isim yang sedang berada dalam keadaan nasab, dan isimnya disebut dengan isim mansub. Keadaannya nasab, isimnya isim mansub. Taib. Yang kedua, khafat ya. Kedua di sini khafat. Berarti Kiai Aceng Zakaria ini berusaha merangkul semua madhab. Di awal dia katakan jar majrur, di sini katakan khafat. Nah, kita tahu jar dan majrur ini dua perbedaan madhab yang ada dalam nahwu, yaitu madhabnya Kufah dan madhabnya Basrah, yaitu Kufi dan Basri. Nah, Kufah itu biasanya menggunakan khafat, kemudian Basri biasanya menggunakan jar dan majrur. Tapi berusaha merangkul semuanya. Inilah seharusnya kita, ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Banyak kesamaan yang bisa kita kejar, kenapa kita harus mencari perbedaan. Nah, terus pada kata khafat, apa itu khafat? Yaitu biasanya isim-isim yang dia berharokat kasrah. Biasanya kita katakan isim-isim yang berharokat kasrah. Contohnya di situ kitabun, kitaban berubah menjadi kitabin. Rajulun, rajulan berubah menjadi rajulin. Begitu juga baitin. Nah, kitabin, rajulin dan baitin ini adalah isim-isim yang berada dalam keadaan khafat. Apa khafat? Dalam keadaan jar. Jar atau khafat itu definisi yang sama, namun beda istilah saja. Khafat ya jar, jar itu khafat. Nah, isimnya kitabin, rajulin dan baitin disebut dengan isim majrur. Isim apa? Majrur. Kalau khafat berarti disebut dengan isim makhfud. Majrur atau makhfud.
Kemudian yang keempat, yaitu keadaan isim jazm. Apa itu jazm? Biasanya ini fi'il, karena isim tidak ada yang jazm. Jadi 3 yang ke atas, rofa, nasab, jazm, itu merupakan ciri-ciri isim. Tidak ada fi'il yang jar, tidak ada fi'il yang khafat. Khafat itu hanya milik isim. Antum catat di situ ikhwah. Khafat itu hanya milik isim. Jadi fi'il tidak ada yang khafat. Nah, begitu juga jazm. Jazm itu hanya milik fi'il, hanya milik kata kerja. Tidak ada isim yang jazm, tidak ada isim yang sukun. Pasti isim kalau tidak dhammah, kasrah atau fathah. Dan tidak ada fi'il yang kasrah, pasti dia dhammah, fathah atau sukun. Nah, yang keempat jadi jazm. Apa jazm? Biasanya ini istilah untuk keadaan fi'il-fi'il yang sedang berharokat sukun. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Biasanya jazm itu ada huruf lam. Lam termasuk ke dalam adawat al-jawazim, isim atau huruf-huruf yang merubah sebuah kata menjadi jazm, menjadi sukun. Lam yalid sukun, wa lam yulad. Nah, lam yalid sukun karena ada lam, yulad juga sukun karena ada lam. Nah, kata yalid dan yulad ini disebut dengan keadaan jazm. Keadaannya apa? Jazm. Isimnya disebut dengan isim majzum. Jazm, majzum, rafa, marfu, nasab, mansub, khafat, makhfud atau jar, majrur. Di sini ada keterangan bawahnya. Dari keempat i'rab tersebut atau dari keempat posisi kata tersebut dalam bahasa Arab bisa dirumuskan sebagai berikut. Ini yang tadi kita katakan. Yang pertama, i'rab khafat atau keadaan khafat yang biasanya kasrah atau bisa juga disebut dengan jar, itu tidak mungkin terjadi dalam fi'il. Ini yang tadi kita katakan. Dia tidak mungkin terjadi dalam fi'il. Jadi tidak ada fi'il yang dalam keadaan jazm, dalam keadaan jar atau khafat. Tidak ada fi'il yang makhfud atau tidak ada fi'il yang majrur. Ini berarti, di sini dikatakan, ini berarti bahwa i'rab isim hanya terjadi dalam 3 kemungkinan. I'rab isim ada berapa? Hanya 3 kemungkinan. Pertama, bisa marfu. Kedua, isim kalau tidak marfu bisa mansub. Kalau tidak marfu dan mansub, terakhir berarti majrur. Berarti majrur karena tidak mungkin ada isim yang majzum. Jadi kalau antum ketika diminta untuk baca kitab tulisan berbahasa Arab, pertama antum baca dhammah salah. Al-kitabu, baca lagi. Al-kitabah salah juga. Pilihan terakhir antum harus baca kasrah. Jangan antum baca sukun. Atau misalkan al-maktabu, salah antum. Kemudian baca lagi al-maktabi, salah lagi. Pilihan terakhir berarti fathah. Al-maktabah tidak boleh sukun karena isim hanya ada 3. Jangan ada kaidah kita taskun taslam. Kita sukunkan ketika kita selamat. Enggak begitu ya. Nah, kita belajar nahwu kita harus membaca dengan harokat terakhir. Taib. Itu yang pertama. Jadi tidak ada ya isim yang majzum. Yang kedua, i'rab jazm atau keadaan yang biasanya berharokat sukun tidak mungkin terjadi pada isim. Tidak mungkin terjadi pada isim. Apa isim tadi, ikhwah? Kata benda, ya kan? Apa itu fi'il tadi? Kata kerja. Nah, i'rab jazm ini tidak mungkin terjadi pada isim. Di sini dikatakan berarti bahwa i'rab fi'il hanya terjadi dalam 3 kemungkinan. Yang pertama marfu. Kalau tidak marfu berarti mansub. Kalau tidak marfu dan mansub berarti apa? Majzum. Tidak ada fi'il yang majrur. Antum ingat baik-baik, tidak ada fi'il yang majrur dan tidak ada isim yang majzum. Tidak ada fi'il yang majrur, tidak ada isim yang majzum. Nah, itu tadi 4 keadaan yang ada dari setiap kata-kata berbahasa Arab. Pertama, bisa dia sebagai rofa. Apa rofa? Biasanya dia berharokat dhammah. Atau kalau tidak rofa berarti nasab. Apa nasab? Biasanya berharokat fathah. Kalau tidak nasab berarti khafat atau jar. Apa jar atau khafat? Biasanya dia berharokat kasrah. Nah, kalau tidak khafat berarti jazm.
Apa jazm? Biasanya fi'il yang berharokat sukun. Nah, kita masuk ke halaman 29. Buku yang lama, buku yang baru. Adapun buku yang lama itu ada di halaman 28. Tadi keadaannya i'rab wal bina. Sekarang isim yang berposisi i'rab dan isim yang dalam keadaan bina, yaitu al-mu'rabu wal mabni. I'rab dan bina, mu'rab dan mabni. Isimnya mu'rab dan mabni. Taib, apa itu mu'rab? Mu'rab di sini dikatakan definisi mu'rab adalah isim yang dapat berubah akhirnya. Kalau tadi i'rab keadaan akhir kata berubah, adapun mu'rab adalah isim yang dapat berubah akhir katanya atau huruf terakhirnya disebabkan masuknya amil, masuknya sebab yang dapat merubah, atau karena pengaruh jabatan. Di sini jabatan, posisi dalam struktur kalimat sempurna. Contohnya jaa rajulun. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, rajulun ini fa'il. Rajulun itu fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari jaa fi'il, kata kerja. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, ada pelakunya. Nah, pelakunya di sini adalah rajulun. Nah, di belakang buku ini pada bahasan marfu'atul asma, isim-isim yang marfu', isim-isim yang dhammah termasuk di dalamnya adalah isim fa'il. Jadi kaidahnya setiap membaca fa'il itu harus dhammah. Kemarin kita membaca ayat innama yakhshallah hatahu kemarin, yakhshallaha min ibadihi ulama fa'ilnya yang yakhsha, dan Allah menjadi mansub karena Allah objek yang ditakuti. Nah, ulama dhammah karena ulama fa'ilnya sosok yang takut. Adapun Allah fathah karena menjadi objek maf'ul bi, harus fathah, menjadi zat yang ditakuti. Jadi fa'il dalam bahasa Arab harus marfu. Jaa rajulun dhammah karena marfu. Rajulun fa'ilun marfu'un kalau kita i'rab, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi rajul adalah isim fa'il yang marfu yang mana di akhirnya berharokat dhammah. Kemudian ra'aitu rajulan, berubah lagi rajulan menjadi rajulan. Nah, kenapa rajulan bisa menjadi mansub, bisa menjadi nasab? Karena rajulan di sini berposisi sebagai maf'ul bih. Apa arti ra'aitu? Saya melihat. Ra'aitu maknanya saya melihat. Pasti ada objek yang dilihat, ya kan? Ada objek yang dilihat. Nah, objek dalam bahasa Arab itu disebut dengan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih kaidahnya dia harus mansub. Maka kita baca ra'aitu rajulan. Tidak boleh ra'aitu rajulin, tidak boleh ra'aitu rajulun, tapi ra'aitu rajulan. Nah, ra'aitu rajulan berubah dari dhammah menjadi fathah. Nah, rajulan berarti isim yang mu'rab. Kalau kita i'rab berarti rajulan maf'ulun bih wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian marartu birajulin. Ma makna marartu? Saya melewati rajulin, atau saya berjalan bersama rajulin, seorang laki-laki. Nah, fokus pada kata rajul di sini. Rajul dari dhammah kemudian fathah berubah menjadi kasrah. Nah, perubahan menjadi kasrah ini dia disebut dengan isim yang mu'rab atau disebut dengan isim yang bisa berubah. Rajulin ism majrur wa alamatu jarrihi kasratun fi akhirih. Jadi harus kasrah karena ada huruf jar. Nah, langsung kita lanjut ke bawahnya. Definisi isim yang mabni. Taib, sebelum kita lanjut, Anda perhatikan daurah ini seperti sholat tarawih, ya, seperti sholat tarawih. Semakin lama ada kemajuan. Apa kemajuan? Softnya ya, tapi ini mundur ya. Nah, awalnya dari sampai sini, lama-lama mundur ke belakang semuanya. Nah, di antara sunnah
yang dilakukan para sahabat dahulu ketika bermajelis, mereka berdesak-desakan. Mereka berdesak-desakan untuk mencapai posisi yang paling depan, yang paling dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmahnya adalah mengapa para sahabat dulu berusaha semaksimal mungkin berada di saf paling depan ketika bermajelis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ialah agar bisa menyerap ilmu semaksimal mungkin. Kenapa? Karena pandangan dia tidak ada penghalang antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang di belakang terkadang nggak konsentrasi, ada yang lihat pecinya warna hitam, ya kan? Ada yang pecinya bolong jadi terlihat, ada yang maskernya berantakan misalkan, jadi terganggu konsentrasinya karena ada pembatas penghalang. Yang kedua adalah karena mencegah rasa ngantuk, lagi-lagi mencegah rasa ngantuk. Biasanya yang depan-depan jarang ngantuk ini, tapi yang belakang, apalagi yang paling ujung, bisa namanya tidur terpulas, ruku dan tidur yang pulas ya. Nah, jadi kedepannya ketika antum bermajelis ilmu semaksimal mungkin antum usahakan antum berada saf yang di paling depan, saf yang paling depan, agar antum bisa memperoleh ilmu dengan maksimal. Awalnya di sini mundur 1 ubin, 2 ubin, sekarang mundur 3 ubin. Nah, ya. Insyaallah. Baik, definisi mabni berikutnya. Mabni di sini dikatakan bahwasanya dia adalah isim yang tidak dapat berubah harokat terakhirnya. Mabni adalah isim yang tidak dapat berubah harokat terakhirnya, walaupun berubah jabatan, maksudnya berubah posisinya, meskipun dia berubah jazam, meskipun berubah jadi marfu, meskipun berubah jadi mansub, berubah menjadi apa tadi, jazam, rofa, nasab, jar, nah dia harokat terakhirnya tidak berubah. Ini disebut dengan isim mabni. Harokatnya tidak berubah tapi keadaannya berubah, ini isim yang mabni. Maunya begini saja, contohnya qala hada, qala hada, berkata si fulan ini, berkata si fulan ini. Nah, tadi kita katakan fiil pasti ada fa'ilnya, ya kan? Fiil ada fa'ilnya, dan fa'il dalam bahasa Arab biasanya dia marfu, biasanya marfu. Nah, marfu biasanya diwakili dengan harokat dhammah. Nah, antum lihat di sini hada dhammah atau bukan? Berubah jadi dhammah tidak? Tidak berubah jadi dhammah. Kenapa? Karena hada ini isim yang mabni. Mau sampai kapanpun maunya begini aja dia. Tapi tetap kita katakan hada di sini sebagai marfu karena menduduki posisi fa'il. Kemudian ra'aitu hada. Ra'aitu hada. Tadi kita katakan ra'aitu rajulan, rajulan harus mansub karena rajulan sebagai maf'ul bi, objek yang dilihat. Nah, sama ra'aitu hada, saya melihat ini. Kata ini juga tetap menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi keadaannya mansub, biasanya fathah. Nah, di sini kata hada, harokatnya apa? Hada harokatnya apa, ikhwah? Harokat terakhir. Fathah atau sukun? Harokat terakhir. Fathah atau sukun? Nah, ini dia jebakan terkadang. Kita terkadang melihat harokat yang terakhir, tidak melihat huruf terakhir. Untuk menentukan huruf terakhir kita lihat pada menentukan harokat terakhir kita lihat pada huruf yang terakhir. Hada harokatnya apa? Huruf terakhirnya apa? Alif. Alif tandanya apa? Sukun. Nah, berarti di situ kita katakan hada berharokat sukun. Nah, nanti ada pembahasannya insyaallah. Ra'aitu hada. Nah, tidak berubah menjadi fathah karena dia isim yang mabni. Berikutnya marartu bihada. Marartu bihada. Bi huruf apa tadi? Huruf jar. Isim setelahnya harus majrur. Nah, majrur biasanya identik dengan harokat kasrah. Apakah hada menjadi kasrah? Tidak. Karena hada ini isim yang mabni, isim yang mabni. Intinya mabni dia terus maunya begini. Mabni maunya begini. Mu'rab maunya merubah. Mu'rab maunya merubah, mabni maunya begini. Nah, barakallahu fikum. Dakum soal lahuna? Ada pertanyaan sampai sini? Dakum soal ikhwah? Maafi? Taib. Sampailah kita kepada puncak bahasan pengenalan isim-isim tadi di halaman 31. Nah, di halaman 31 buku yang baru atau halaman 30 bagi buku yang lama.
Tadi kita katakan bahwasanya kita mengenal jenis-jenis isim yang 9 tadi. Kalau kita urutkan, pertama apa tadi? Isim mufrad. Kedua isim musanna. Ketiga isim jamak mudzakkar salim. Keempat isim jamak muannas salim. Kelima jamak taksir. Keenam jamak isim maksur. Yang keenam isim manqus. Kedelapan isim alladzi la yansharif. Satu lagi apa? Asma al-khamsah. Afwan, ada yang terlewat asma al-khamsah. Nah, tugas kita untuk mengetahui tugas kita kenapa kita harus mengenal jenis-jenis isim yang tadi, fungsinya tuh di sini, yaitu untuk mengetahui tanda-tanda i'rab atau untuk mengetahui harokat-harokat terakhir dari setiap kata yang ada. Antum perhatikan, di sini ada 9 isim. Ketika kita berbicara isim, kita hanya mendapati 3 posisi kata, ya kan? Kita hanya mendapati 3 posisi kata. Isim tandanya apa? Dia marfu, keadaannya dia mansub, keadaannya dia majrur. Tidak ada isim yang majzum. Nah, kalau Anda perhatikan yang nomor 1 dari kata mufrad itu normal seperti isim-isim yang lainnya. Al-mufradu di sini contohnya pada kata waladun. Waladun marfu, marfunya dengan harokat dhamma. Taib, man yaqra lana? Siapa yang mau baca di sini? Syekh Imran, fadhal dibaca, Pak. Yang tadi, silakan. Jenis pertama mufrad, contohnya adalah waladun. Waladun dalam keadaan marfu, tanda marfunya adalah dhammah. Terus kemudian berikutnya waladan dalam keadaan mansub atau dalam keadaan mansub waladan, tanda mansubnya adalah fathah. Nah, begitu bacanya, fadhol. Fadhol, lagi? Dari al-mufradu lagi. Nah, apa makna alamat, ikhwah? Tanda. Jadi setiap kita dapati isim mufrad, maka ketika marfu dibaca dhammah. Al-waladu 1 mufrad, kemudian al-muslimu 1. Namun ketika nanti berubah, beda lagi tanda marfunya. Kemudian nah, inna waladan. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Namun nanti ketika isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, beda lagi harokatnya. Kemudian waladin dalam keadaan majrur, alamatnya kasrah. Taib. Waladin ketika majrur, kasrah harokatnya. Kenapa? Karena dia mufrad. Nanti beda lagi dengan kata ketika berubah menjadi musanna, ketika berubah menjadi asma al-khamsah, ketika berubah menjadi isim maksur atau mankus yang lainnya. Itu yang pertama. Mufrad ini sebagaimana isim yang normal lainnya. Marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Taib, as-sani yang kedua, fadhal, lanjut. Kemudian waladaini dalam keadaan mansub. Nah, waladani pada isim musanna ketika marfu, apa apa tanda marfunya? Alif. Kita katakan waladani itu marfu, marfunya dengan alif. Berbeda dengan waladun tadi atas. Waladun marfu, tapi marfunya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Tapi kalau waladani dia marfu, marfunya dengan alif. Misal waladani nanti fa'ilun marfu'un, misalkan wa alamatu raf'ihi alifin tasniyah. Alif tasniyah, alif yang menunjukkan makna dua fi akhirih.
di akhir katanya. Jangan kita katakan waladani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun, jangan. Tapi kita katakan alifun tasniyatun, yaitu alif tasniyah. Apa tasniyah? Jumlahnya 2. Nah, itu ketika marfu'. Adapun ketika mansub dan majrur musanna, dia tanda atau alamat nasab dan alamat jarnya menggunakan huruf ya. Waladani ketika marfu'. Kemudian dimasuki inna waladaini, kemudian min waladaini. Jadi tanda majrur dan tanda mansubnya dengan huruf ya. Seperti di surah Al-Kahfi yang tadi kita contohkan, fa'ammal gulamu fa'ammal jidaru fakana li gulamaini. Li huruf apa? Li huruf jar. Nah, jangan kita baca li gulamani, jangan, tapi li gulamaini, karena gulamain itu isim musanna dan dia harus majrur karena ada huruf lam, tanda majrurnya dengan huruf ya. Kemudian lanjut. Nah, terus Taib. Sekarang jamak muzakkar salim marfu dengan dhammah muslimuna, ada alfan marfu dengan wawu muslimuna. Adapun majrur dan mansubnya dengan kasra dengan huruf ya, muslimuna muslimina. Allahumma ighfir lil muslimina. Jangan kita katakan Allahumma ighfir lil muslimuna, keliru. Kenapa? Karena al muslimun atau al muslimin ini isim jamak mudzakkar salim. Ketika didahului huruf jar, ketika menjadi majrur, tanda majrurnya harus huruf ya. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina, karena juga majrur. Kemudian lanjut muannas salim. Taib. Nah, adapun jamak muannas salim ini sama seperti mufrad dalam keadaan marfu' dan majrur. Kita katakan jamak muannas salim dia sama seperti mufrad yang paling atas, seperti isim normal seperti biasa pada keadaan marfu' dan majrur, yaitu marfu'nya dengan dhammah muslimatun dan majrurnya dengan kasrah min muslimatin. Namun ada sedikit yang berbeda. Apa perbedaannya? Yaitu ketika jamak muannas salim ketika keadaan nasab atau keadaan mansub. Apa tanda nasabnya? Dalam keadaan kasrah. Maka kita katakan inna muslimatin, inna mu'minatin, inna kafiratin. Nah, muslimatin kemudian kafiratin, mu'minatin, ini isim yang jamak muannas salim. Nah, ketika kita masukkan inna, dia harus dalam keadaan mansub yang dengan harokat kasrah. Taib, yang kelima, silahkan. Nah. Taib. Dari jamak taksir ini kita bisa mengambil ibrah. Ada kalanya seseorang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada kalanya seseorang memiliki kekurangan dan kelebihan. Jangan kita pukul ratakan orang ini baik, seluruhnya baik, orang ini kurang, semuanya kurang, atau seluruhnya kurang. Maksudnya apa? Tadi kita sempat membahas di antara hal yang rumit dalam bahasa Arab adalah ketika kita memahami jamak taksir. Karena jamak taksir adalah isim yang tidak baku polanya. Melainkan apa? Harus kita hafal
kita harus ingat, banyak kembali ke kamus, banyak-banyak mutolaah, ya kan, mentelaah isi-isi kitab. Namun tanda untuk jamak taksir ini mudah. Tanda untuk jamak taksir mudah. Kenapa? Karena dia sama seperti isim mufrad atau isim-isim yang normal, yaitu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Jadi sama seperti mufrad. Auladun min auladin, inna auladan, sama semuanya. Jadi meskipun satu sisi dia sulit, namun jamak taksir juga mudah dari posisi i'rab. Kemudian yang keenam, Taib. Berikutnya adalah al-asma al-khamsah yang tadi kita bahas panjang lebar, yaitu isim yang dikelompokkan menjadi 5, isim-isim yang 5. Nah, asma al-khamsah ini berbeda dengan isim mufrad. Kalau mufrad marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Adapun asma al-khamsah marfu'nya dengan apa? Dengan huruf waw. Abun menjadi abuka, abin menjadi abika, kemudian aban menjadi abaka. Jadi mansubnya dengan alif, kemudian majrurnya dengan huruf ya. Kemudian jamak isim maksur, silahkan. Isim maksur contohnya Musa. Dalam keadaan marfu, alamat marfunya adalah dhammah. Di antum Musa ya? Oh, buku lama berarti ya. Nah, sama. Buku lama itu Musa, buku baru Al-Fata. Nah, Kemudian dalam keadaan mansub Musa, alamat mansubnya fathah muqaddarah. Dan dalam keadaan majrur Musa, alamat majrurnya adalah kasrah muqaddarah. taib. Kalau di buku lama itu tulisannya Musa, tertulis Musa, adapun di isim yang di buku yang baru tertulis Al-Fata. Nah, untuk memahami isim maksur ini agak sedikit butuh perhatian, karena tadi kita katakan isim mabni, isim yang tidak berubah posisi harokat terakhirnya. Namun isim maksur, ikhwas sekalian, kendati dia tidak berubah harokatnya, namun para ulama memasukkan isim maksur ini ke dalam isim yang mu'rab, dimasukkan ke dalam isim mu'rab. Antum lihat al-fata min al-fata innal al-fata, berubah tidak? Sekilas nggak berubah, tapi para ulama memasukkan al-fata atau Musa yang termasuk ke dalam isim maksur ini ke dalam isim mu'rab. Apa sebabnya? Karena nanti harokatnya kita katakan dengan muqaddarah. Apa muqaddarah? Dikira-kira. Jadi di sini dikatakan al-fata atau Musa dalam keadaan marfu. Tandanya apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah yang tersembunyi. Itu kalau antum kupas Musa, antum kupas al-fata, antum menemukan harokat kasroh di balik kulit itu. Nah, kulitnya ngumpet ya, harokat dhammahnya itu ngumpet, maka disebut dengan dhammah muqaddarah. Jadi dhammahnya nggak kelihatan, tapi kalau antum berusaha kupas, ketemulah itu dhammahnya. Namanya disebut muqaddarah, dikira-kira dia. Meskipun nggak ada, teman dihukumi sebagaimana adanya dia menjadi dhammah. Berikutnya ketika mansub sama seperti isim mufrad, yaitu mansubnya dengan fathah. Namun permasalahannya al-fata di sini mansubnya dengan fathah yang muqaddarah. Fathahnya pada huruf ta atau pada huruf alif, ikhwah? Pada huruf ta atau huruf alif? Alif atau ta? Tadi kita katakan al-fata itu mansub. Mansubnya fathah muqaddarah. Yang pertanyaan di sini adalah fathahnya itu yang dilihat pada huruf ta atau pada huruf alif? Pada huruf alif, karena alif yang terakhir. Namun alif tidak ada harokatnya di situ. Tapi tetap dia dimasukkan ke dalam isim yang mu'rab, yang berubah-berubah. Namun perubahannya ini hanya sebatas muqaddarah. Hanya sebatas muqaddarah. Kemudian al-fata ketika majrur juga dengan kasroh tandanya, namun dengan kasroh yang muqaddarah, kasroh yang nggak kelihatan, kasroh yang tidak terlihat, kasroh yang dikira-kira.
Itu isim yang maksur. Meskipun dia tidak berubah sekilas, namun para ulama memasukkan isim maksur ke dalam golongan yang mu'rab. Apa mu'rab? Yang berubah-berubah, maunya merubah. Tapi perubahannya ini hanya sebatas muqaddarah. Apa muqaddarah? Dikira-kira. Nah. Kemudian yang kedelapan, isim manqus. Betul, silakan, Pak. Isim manqus, contohnya al-qadhi dalam keadaan marfu, alamat marfunya adalah dhammah qaddar. Kemudian al-qadhiyah dalam keadaan mansub, alamat mansubnya fathah. Kemudian al-qadhi dalam keadaan majrur, alamat majrurnya adalah kasrah muqaddarah. Taib. Apa definisi isim manqus tadi, ikhwah? Apa definisi isim manqus, masih ingat? Isim yang diakhiri dengan huruf ya lazimah, ya yang tetap, dan sebelum ya itu adalah huruf berharokat kasrah. Nah, qadhi ini termasuk isim manqus. Kenapa? Karena akhir dari qadhi ini adalah huruf ya lazimah, ya yang memang asli dia, yang tetap. Kemudian sebelum huruf ya ini adalah huruf berharokat kasrah, yaitu dotnya. Nah, maka al-qadhi ini isim yang disebut dengan isim manqus. Nah, antum kasih titik di qadhi pada marfu, di situ nggak ada titiknya. Kemudian qadhi pada majrur, di situ tidak ada titiknya, antum kasih titik. Nah, al-qadhi ketika marfu, ketika marfu disebut dengan marfunya dengan dhammah. Disebut dengan marfunya dhammah, marfunya dengan dhammah. Namun dhammah yang bagaimana? Dhammah yang muqaddarah, dhammah yang dikira-kira. Dhammahnya nggak kelihatan, tapi dia dihukumi dhammah. Tadi Anda katakan kalau antum mau kupas kulit dari kata al-qadhi, itu antum akan menemukan harokat dhammah. Sayangnya kulitnya belum kebuka, jadi disebut hanya dhammah yang muqaddarah, dhammah yang bisa diterawang-terawang saja, dilihat, diraba, diterawang. Kemudian yang mansub sekarang pada al-qadhi. Nah, khusus isim manqus ketika dia mansub, maka nanti dia mansubnya dengan fathah. Berbeda dengan maksur tadi. Kalau maksur semuanya muqaddarah, tapi kalau isim manqus ini fathahnya dengan fathah yang nyata, atau fathah disebut dengan fathah zahirah, fathah yang secara umum yang kelihatan. Inna al-fata'a, inna al-qadhiya, inna al-wadiya, kemudian inna al-hakamiya misalkan. Nah, itu dia dengan fathah karena termasuk ke dalam isim manqus. Jadi kalau manqus mansubnya dengan fathah yang zahirah, nampak dia. Kemudian terakhir manqus ketika kasroh sama majrurnya, ketika majrurnya dengan kasroh yang muqaddarah, yang dikira-kira. Masuk terakhir ke dalam isim yang alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Baik, silakan. Nah, itu pada kata al-ismu, kata isim ada kepala hamzahnya di bawah, coret ikhwah. Jadi kata al-ismu sekali lagi dia tidak menggunakan hamzah qat'i, tapi menggunakan apa? Hamzah wasal. Jadi antum hapus kepala hamzahnya di situ. Jadi khusus kata ismun, kata ibnun, kata isnani atau isnaini, itu termasuk isim-isim yang bukan menggunakan hamzah qat'i atau hamzah yang ada kepalanya, bukan. Tapi termasuk ke dalam apa? Isim yang menggunakan hamzah wasal. Seperti pertanyaan menanya nama. Bagaimana pertanyaan bertanya nama? Ma ismuka atau masmuka? Nah, kita menggunakan masmuka. Unzuruna, perbedaan hamzah qat'i ini bisa antum dapati pada pembelajaran qawaidul imla. Antum bisa cari kitab yang bagus untuk imla itu, judulnya Al-Muwatta fi Qawaidil Imla. Bukan muwatta'nya Imam Malik, tapi Muwatta fi Qawaidil Imla. Nah, bedanya hamzah wasal, hamzah terbagi menjadi dua. Ada hamzatul wasli, ada hamzatul al-qat'i. Hamzatul wasli dan hamzatul
qat'i. Nah, apa bedanya hamzah wasal dengan hamzah qat'i? Nah, hamzah wasal seperti namanya, wasal. Apa wasal? Lanjut, disambung dia. Jalan bebas hambatan, terus tabrak aja. Nah, adapun qat'i ini hamzah yang nyata, yang dia harus dibaca, benar-benar ada. Di antara ciri-ciri hamzah qat'i itu ada kepala hamzahnya, baik di atas hamzah atau di bawah hamzah, atau di atas wawu, atau di atas ya, atau berdiri sendirian. Ini hamzah qat'i namanya, hamzah qat'i, hamzah yang ada kepalanya. Nah, ketika antum temukan hamzah yang ada kepalanya, maka dimanapun bentuknya atau dimanapun letaknya, tetap hamzah ini harus dibaca dengan harokat. Anda katakan, kalau ada kepalanya, hamzah qat'i ini dia akan terus dibaca bersama harokat dimanapun dia berada. Berbeda dengan hamzah wasal. Kalau hamzah wasal ini biasanya hamzah yang tidak ada kepalanya, hamzah yang lurus saja, atau biasanya di mushaf Timur Tengah terkadang dikasih kepala sod, ra'sus sod, kepala sod, untuk menunjukkan itu hamzah wasal. Nah, bagaimana itu hamzah wasal? Jika dia berdiri di awal, dibaca harokatnya ismuka, harokatnya dibaca ismuka. Namun ketika hamzah wasal ini sudah didahului dengan huruf, didahului dengan kata, maka harokatnya gugur. Melainkan apa? Langsung dibaca ke huruf berikutnya, masmuka, masmuka. Jangan kita baca ma ismuka. Nah, isim ini termasuk kata-kata yang menggunakan hamzah wasal. Ketika berdiri di awal dibaca harokatnya ismun, ismin, isman. Tapi ketika didahului dengan kata, didahului dengan huruf, maka hamzah wasalnya tidak dibaca, melainkan langsung masuk kemana? Ke huruf berikutnya. Ismun, masmun, masmin, masman. Tapi ketika tidak ada ma, langsung ismun, kasih harokat ismin, kasih harokat isman. Itu perbedaan hamzah qat'i dengan hamzah wasal. Nah, kemudian lanjut tadi al ismul ladzi la yansharif. Nah, adapun isim alladzi la yansharif, atau yang tadi kita berpanjang lebar, isim-isim yang tidak bertanwin, dia ketika marfu sama seperti isim mufrad, yaitu apa? Marfu'nya dengan dhammah. Aisyatu, Maryamu, Sofiyatu, Muawiyatu, Sulaimanu. Kemudian ketika majrur, ketika mansub dulu, sama juga seperti isim mu'rab, seperti isim mufrad, yaitu dia mansubnya dengan fathah. Inna Aisyata, inna masajida, inna Sulaimana. Namun yang berbeda apa? Yaitu ketika dia dalam keadaan majrur. Isim alladzi la yansharif, majrurnya dengan fathah. Muhammadun min Muhammadin, Abbasun min Abbasin. Tapi kalau Usmanu min Usmana, min Usmana, majrurnya karena huruf jarnya dengan fathah. Ibrahimu min Ibrahima. Nah, jadi mansubnya dengan fathah. Seperti di surah Al-A'la, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahima, suhufi Ibrahima. Ibrahim ini berkedudukan mudhof ilaih dari si suhuf. Suhuf ini mudhof, suhuf lembaran-lembarannya Ibrahim. Nah, kita tahu mudhof ilaih itu harus apa? Majrur, harus majrur. Namun antum perhatikan, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahima. Ibrahim majrurnya dengan fathah. Karena apa? Karena dia termasuk ke dalam isim alladzi la yansharif. Baik. Ini memang butuh latihan yang
lebih banyak lagi, banyak mentelaah lagi agar antum familiar dengan harokat-harokat yang tadi kita baca. Memang seyogyanya ketika seseorang mempelajari bahasa Arab, terutama kaidah nahwu ini, saran yang lebih tepat ialah mereka harus memiliki basic dulu minimal. Basic dulu, mereka bisa mengetahui istilah-istilah yang ada, sudah mengetahui berbagai mufradat kosakata, baru kita mempelajari nahwu. Karena nahwu ini ibarat apa? Grammar dalam bahasa Inggris. Bagaimana bisa seorang bisa mempelajari grammar kalau vocabnya aja belum tahu? Ya kan, nggak tahu makna table apa, nggak tahu makna pen apa, cuman belajar grammar, bisa tidak? Nggak bisa. Nah sama, kalau kita mau belajar nahwu, ahsannya, yang baiknya adalah kita mempelajari dulu minimal bahasa Arab dah yang dasar. Untuk apa? Untuk memudahkan kita. Nah, antum tadi kesulitan mengenal harokat ketika mufrad, kesulitan mengenal harokat asma'ul khamsah, kesulitan mengenal harokat jamak mudzakkar salim, muannats salim, maksur dan mankus. Kenapa? Karena antum saja masih asing dengan istilah-istilah tadi. Istilah mufrad antum masih asing, ya kan? Istilah isim mankus antum masih asing. Mankus, isim alladzi lan terus. Nah, apalagi untuk mengetahui harokatnya lebih dalam. Namun minimal tiada usaha yang tidak membuahkan hasil, ya kan? Nah, usaha kita menghadiri daurah ini minimal ada gambaran umum dulu, atau minimal ada step awal yang bisa kita naiki dulu. Nanti tinggal bagaimana kita meneruskan step-step berikutnya di kesempatan-kesempatan lain. Misalnya antum menghadiri majelis bahasa Arab yang lain, atau antum ikut bahasa Arab yang lain, atau seandainya nanti ada muhadharah atau daurah-daurah yang antum bisa hadirkan lagi, insyaallah ta'ala. Intinya apa? Daurah ini kita harus sepakat kita jadikan tangga pertama atau waktu pertama kita untuk semangat kembali belajar bahasa Arab. Pulang dari sini antum jangan berhenti belajar bahasa Arab, ya. Pulang cari belajar bahasa Arab. Anda katakan antum tidak mengapa tidak hadir ke kajian, misalkan kajian fikih. Tidak mengapa antum tidak hadir ke kajian hadis, arba'in misalkan. Tidak mengapa antum seandainya saat ini belum dulu menghadiri kajian tauhid. Tapi antum saat ini masih belajar bahasa Arab, syaratnya itu. Nah, itu antum hanya membutuhkan waktu sedikit untuk bisa lompat lebih jauh lagi. Jadi Anda sampaikan, nggak apa-apa mundur satu langkah, untuk bisa berlari ke depan sejauh-jauhnya, sekilo-kilometer jauhnya. Tapi kalau antum jalan ngesot karena belum bisa bahasa Arab, lama tidak sampainya? Lama. Tapi ketika antum mundur sebentar, buat pasang kuda-kuda yang kuat, servis dulu mobilnya biar bisa kuat kencang, isi bensinnya dulu. Nah, baru antum nanti bisa jalan dengan ngebut, ya kan? Antum bisa ngambil ibrah sendiri. Tadi Anda sampaikan antum ngaji sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun mungkin. Tapi kadar keilmuan kita masih segini-segini saja, ya kan? Nah, karena kita tadi tidak menggunakan kurikulum yang tepat. Kita tidak mengetahui skala prioritas yang paling utama yang harus kita pelajari. Ketahuilah, para ulama sepakat dan memberikan saran kepada thalibul ilmi, yang paling utama yang hendaknya dipelajari adalah sebatas Al-Quran pertama, dan kemudian bahasa Arab. Ini penting sekali. Gak apa-apa kita awam dalam masalah yang lain. Yang terpenting pada permasalahan yang dasar-dasar seperti sholat kita paham, iya. Puasa kita paham hukumnya, iya. Namun permasalahan lain nggak masalah, kita nggak paham dengan detail. Yang penting kita harus mencicipi, melewati step awal dulu ini. Belajar Al-Quran, bahasa Arab kuatkan, baru kita bisa lanjut ke berikutnya. Tidak mungkin, ya kan, anak belum kelas 1 SD langsung masuk ke kelas 4. Mungkin tidak? Nggak mungkin. Pasti kelas 1 dulu belajar baca A, B, Aba, B, U, B, U, D, I, D, Budi, ya kan? Tidak langsung belajar matematika misalkan, tidak langsung belajar ke fisika dan seterusnya. Jadi memang belajar butuh target dan butuh juga skala prioritas yang perlu kita perhatikan. Tapi sebelum kita lanjut, ikhwah, ada soal, ada pertanyaan, silakan. Ada soal, ada pertanyaan? Maaf soal? Tidak ada pertanyaan, ikhwah? Baik, maaf soal ya. Nah, kita langsung ke halaman 40 sekarang. Karena tadi rincian isim-isim yang tidak bertanwin sudah kita bahas. Kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu halaman 40 bagi buku yang baru. Halaman 39 bagi buku yang lama.
Tadi kita membahas isim-isim yang mu'rab atau al-asma'u al-mu'rabat. Isim-isim yang mu'rab. Berapa jumlahnya tadi isim mu'rab? 9. Isim mu'rab jumlahnya 9. Masih ingat? Sebutkan ya, Ikhwah. Satu orang aja. Man yaqra lana? Hai, Pantum, sebutkan. Kemudian jamak muzakkar. Nah, jamak muannas atau jamak muannas? Muannas atau muannas? Muannas dengan hamzah. Nah, kalau ain terlalu fasih namanya itu. Muannas, nah, enggak, tapi muannas. Nah. Terus jamak taksir, kemudian isim yang 5 apa? Asmaul khamsah. Isim maksur. Manqus, kemudian munsharif. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Jadi isim mufrad, musanna, jama', mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, kemudian isim alladzi la yansharif. Itu isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang bisa berubah. Sekarang kita masuk ke isim-isim yang mabni, al-asma'u al-mabniyatu. Isim-isim yang tidak berubah. Baik, di halaman 40 buku baru dan halaman 39 buku yang lama. Di sini dikatakan al-asma'u al-mabniyatu, isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni adalah isim yang tidak dapat berubah akhir katanya. Isim yang tidak dapat berubah akhir katanya, meskipun dia dalam posisi yang berbeda. Meskipun dia berbeda dalam keadaan marfu, berbeda mansub, berbeda majrur, keadaannya berbeda-beda, tapi harokatnya tetap. Tapi kalau tadi mu'rab, harokatnya berubah seiring perubahan posisi katanya. Harokatnya berubah ketika marfu, ketika mansub berubah lagi, ketika majrur berubah lagi. Tapi kalau isim mabni, meskipun keadaannya berubah, dia dari marfu berubah menjadi mansub, dari mansub berubah menjadi majrur, misalkan, namun harokatnya tidak berubah. Posisinya saja yang kita katakan berubah, tapi harokatnya tidak berubah. Contohnya, yang pertama rinciannya adalah isim dhamir. Apa isim dhamir? Isim dhamir adalah kata ganti. Bagaimana kita menggunakan kata ganti dalam bahasa Arab? Kita gunakan kata ganti dalam bahasa Arab. Baik itu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kita juga mengenal kata ganti pertama, kedua, dan ketiga dalam bahasa Indonesia. Kata ganti orang ketiga dalam bahasa Indonesia apa saja, ikhwah? Kata ganti orang ketiga dalam bahasa Indonesia apa saja, ikhwah? Kata ganti bahasa Indonesia, dia dan mereka. Tuh dua kata ganti dalam bahasa Indonesia yang kata ganti orang ketiga, dia dan mereka, yaitu orang yang tidak ada dari pusat pembicaraan, tidak ada di lokasi pembicaraan, yang digibahin bahasanya, karena nanti domir yang goib dan goibah. Goib tidak ada dan goibah yang dibicarakan. Kemudian dalam bahasa Indonesia juga mengenal kata ganti orang kedua. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Kamu dan kalian. Kamu dan kalian itu kata ganti orang kedua, atau bahasa kitanya lawan bicara. Kamu dan kalian. Adapun kata ganti orang pertama dalam bahasa Indonesia, saya dan kami. Saya dan kami. Nah, saya dan kami kata ganti orang pertama bahasa Indonesia, yaitu kalau bisa kita katakan sebagai orator, pembicaranya dia. Nah, antum jangan sampai mau belajar bahasa Arab tentang kata ganti, tapi kata ganti bahasa Indonesia aja belum paham. Nah, ini harus antum pahami dulu kata ganti orang pertama, kedua, ketiga dalam bahasa Indonesia, baru kemudian bahasa Arab. Nah, contohnya di sini, ikhwah. Ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Berapa jumlah domir? Berapa jumlah domir dalam bahasa Arab? 14. Pertama, isim domir kata ganti orang ketiga untuk mudzakkar, huwa huma hum. Kemudian kata ganti orang ketiga untuk musanna, untuk muannas,
hiya, huma, hunna. 6 jumlahnya. Terus kemudian kata ganti orang kedua untuk muzakkar, anta, antuma, antum. Kata ganti orang kedua untuk muannas, anti, antuma, antunna. Kemudian kata ganti orang pertama yaitu ana, nahnu, ana, nahnu. Jumlahnya berapa? 14. Nah, isim domir yang tadi kita sebutkan dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu ini termasuk ke dalam isim mabni. Masuk ke dalam isim mabni yang meskipun posisinya berubah namun harokatnya tidak berubah. Misal huwa, sampai kapan pun tetap huwa. Tidak bisa menjadi min hui, tidak bisa menjadi minhu, tapi harus huwa, min huwa, inna huwa. Terus kemudian antunna, sampai kapan pun harus antunna. Antunna, inna, antunna, min antunna. Tidak bisa berubah menjadi min antunni atau berubah menjadi antunnu. Kenapa? Karena dia termasuk isim mabni. Jadi kalau antum temukan isim domir atau kata ganti dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, maka antum harus ketahui bahwasanya harokatnya dia tidak bisa berubah, maka mudah bagi kita. Domir huwa, maka ketika baca kitab pasti bacaannya huwa. Nahnu, ketika baca kitab pasti nahnu. Terus kemudian anta, baca kitab pasti anta. Antum pasti antum, tidak bisa berubah antum, antumi, antuma atau antumu, ya kan? Tapi tetap antum. Itu yang pertama, isim mabninya adalah isim domir. Berikutnya yang termasuk ke dalam isim mabni adalah yang disebut dengan isim isyarah, termasuk ke dalam isim isyarah. Apa isim isyarah? Isim isyarah bermakna kata tunjuk. Isim isyarah bermakna kata tunjuk. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ini dan itu, ini dan itu. Tapi perincian isim isyarah ada hada, hadani, haulai. Hada, hadani, haulai. Hadhihi, hatani, haulai. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Berapa jumlahnya? 12. Nah, masing-masing yang tadi kita baca itu ada peruntukannya sendiri, baik dari jenisnya atau dari segi jumlah yang ditunjuknya. Kalau sebelah kanan, semuanya sebelah kanan dari hada, hadihi, dalika, dan tilka itu kata tunjuk untuk yang mufrad. Apa mufrad? Kata tunjuk untuk yang jumlahnya satu. Jadi setiap yang satu, kata-kata yang satu berarti hanya hada, hadihi, dalika atau tilka. Tidak bisa ulaika, tidak bisa haulai, tidak bisa hadani, dan seterusnya. Jadi yang paling kanan, baris paling kanan itu untuk yang jumlahnya satu. Antum kasih tanda di atasnya, satu. Nah, kemudian yang kedua, baris yang tengah-tengah, hadani, kemudian hatani, dalik, danika, dan tanika. Ini untuk isim-isim yang jumlahnya 2. Untuk isim-isim yang jumlahnya 2 atau nah, hadani untuk isim yang jumlahnya 2, hatani untuk isim yang jumlahnya 2, danika untuk isim yang jumlahnya 2, tanika untuk isim yang jumlahnya 2. Jadi baris yang tengah dari atas itu untuk isim-isim yang jumlahnya berapa? 2. Adapun haulai dan ulaika, haulai dan hulaika untuk isim-isim yang jama'. Apa jama'? 3 atau lebih dari 3. Jadi yang banyak gunakan haulai. Tapi itu berdasarkan jumlahnya. Sekarang berdasarkan jenisnya. Paling atas hada, hadani, dan haulai. Ini isim isyarah untuk apa, ikhwah? Pertama untuk mudzakkar, yang kedua jaraknya dekat. Jadi yang barisan pertama hada, hadani, haula itu untuk muzakkar, menunjuk benda yang laki-laki dan jaraknya dekat. Laki-laki dan jaraknya dekat. Misal kita katakan hada qolamun. Maknanya apa? Ini
pulpen. Berarti pulpennya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Karena menggunakan hada, dan hada qalamun. Berarti pulpennya dekat atau jauh? Dekat, karena menggunakan hada. Jadi hada itu untuk jumlahnya 1 karena tadi berada di deretan paling kanan. Terus kemudian untuk muzakkar dan dia jaraknya dekat untuk menunjukkan benda yang jaraknya dekat. Adapun hadani ini masih sama, jaraknya juga dekat, namun untuk bilangan apa? Musanna dan muzakkar. Musanna jumlahnya 2 dan muzakkar. Hada qalamun. Ini pulpen. Pulpennya ada 2. Bagaimana tadi merubah musanna? Qalamani. Qalamun 1, 2 pulpen. Qalamani. Nah, isim isyarahnya maka kita gunakan hadani qalamani. Hadani qalamani. Tidak boleh kita katakan hada qalamani, enggak boleh. Hada qalamani. Qalamani untuk musanna tapi gunakan hada. Ini keliru. Tapi hadani qalamani. Karena hadani itu untuk muzakkar. Kemudian 2 dan jaraknya jaraknya dekat. Terus kemudian haulai itu untuk jamak, kemudian muzakkar dan jaraknya dekat. Jadi baris pertama semuanya jaraknya dekat, namun berbentuk beda bilangannya saja 1, 2 dan 3. Dan semuanya untuk muzakkar. Kemudian hadihi, hatani dan haulai. Adapun baris kedua ini untuk muannas. Apa muannas? Perempuan, dan juga sama seperti hada, jaraknya dekat. Jadi baris pertama dan kedua untuk jarak dekat, namun perbedaannya apa? Baris pertama muzakkar, baris kedua muannas. Hadihi untuk muannas, contohnya hadihi thalibatun. Hadihi thalibatun. Apa maknanya? Ini satu orang siswi, perempuan kan, siswi. Nah, kenapa pakai hadhihi? Karena thalibatun muannas. Boleh tidak kita katakan hada thalibatun? Boleh tidak, ikhwah? Enggak boleh. Karena enggak nyambung ya kan, thalibatun muannas, hada itu mudakkar. Harusnya hadhihi thalibatun. 1 jumlahnya. Kemudian untuk 2, thalibatun, musannanya apa? Thalibatani. Maka isim isyarahnya kita gunakan apa? Hatani thalibatani. Hatani thalibatani. Apa makna hatani thalibatani? Ini 2 orang siswi. Tidak boleh kita katakan hadhihi thalibatani. Tidak boleh, karena thalibatani 2 murid, 2 siswi. Tapi harus menggunakan hatani. Atau boleh tidak kita katakan hadzani, tetap menggunakan dhamir atau yang lainnya dengan muzakkar. Begitu. Yang lain? Yang lain apa? Tadi meskipun yang dipakai laki-laki tetap dihitung 2 gitu ya. Kenapa? Tetap dihitung 2. Kenapa? Tetap dihitung 2, bukan 1. Misalnya 2 orang siswa dan siswi, kan yang kita pakai siswanya, itu 2 gitu. Tetap kita gunakan hadani thalibani misalkan. Intinya untuk menggunakan isim isyarahnya ini, kita melihat kalau ada laki-laki pasti dia mau laki-laki. Kalau laki-laki semua, otomatis laki-laki. Kalau perempuan yang perempuan, kita mencampur di situ ada laki-laki. Namun tetap isim isyarahnya menggunakan hadani kalau dekat, atau dalika untuk yang jauh. Nah, lain. Yang lain itu. Ada soal? Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan sekarang. Di sini ada keterangan masih di halaman 41. Masih di halaman 41. Di buku yang baru ataupun buku yang lama itu di halaman 40 paling bawah. Di sini tertulis isim isyarah semuanya mabni. Dikatakan isim isyarah semuanya mabni. Apa mabni? Dia adalah berubah harokatnya, tetap harokatnya. Maunya begini.
Tapi ada pengecualian, yaitu kecuali yang menunjukkan bilangan 2 atau kecuali yang menunjukkan makna musan nah yang jumlahnya 2. Contohnya apa? Tanika, kemudian zanika, hatani dan hadaini. Hadani apa? Isim-isim yang 2 ini dia menjadi contohnya seperti hadani. Ketika nanti majrur berubah menjadi hadaini. Ketika mansub hadaini qalibaini misalkan atau libani mansub dengan 2 dengan berbeda. Jadi semua isim isyarah itu mabni kecuali isim yang jumlahnya 2. Dan kita lanjut ke bagian yang ketiga dari isim mabni, yaitu isim yang mausul. Isim mausul apa itu? Al-ismul mausul. Nah, disitu lagi-lagi ada kepala hamzahnya pada kata ismun. Dicoret kepala hamzahnya karena ismun itu menggunakan hamzah wasol. Ismun menggunakan hamzah wasol. Coret kepala hamzahnya. Dan al-ismul mausul. Isim mausul. Apa makna isim mausul? Isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul adalah kata sambung. Atau disebut di sini adalah kata penghubung. Maksudnya apa? Yaitu penghubung antara isim yang sebelumnya dan sesudahnya. Jadi dia perantara dari isim sebelumnya dengan sesudahnya. Atau simpelnya isim mausul adalah isim yang bermakna yang. Isim mausul adalah isim yang bermakna yang. Nah, yang itu untuk perantara. Contohnya adalah al-ladzi, kemudian al-lati. Al-ladzi itu untuk laki-laki dan al-lati itu untuk perempuan. Jadi tergantung apa yang mau disambungkan. Kalau disambungkannya mudzakkar, maka kita katakan alladzi. Tapi kalau yang disambungkan muannas, maka kita katakan al-ladzi. Misalkan ada pulpen yang di dalam kelas. Pulpen yang di dalam kelas, maka kita katakan apa? Al-qalamu alladzi fil fasli. Kita gunakan alladzi. Al-qalamu alladzi. Kenapa alladzi? Karena yang disambungkan apa? Al-qalam. Qalam mudzakkar muannas. Mudzakkar. Maka kita gunakan alladzi. Tapi kalau muannas, contohnya al-haqibatu. Al-haqibatu apa makna haqibah? Tas. Al-haqibatu tas. Kita gunakan alladzi atau alladzi? Alladzi. Al-haqibatu alladzi fil fasli. Al-haqibatu allati fil fasli. Jadi isim mausul sesuai dengan apa yang mau disambungnya. Nah, rincian isim mausul itu ada 6. Ada alladzi, ada alladani, kemudian alladina, kemudian alladzi, alladani, allati atau allati. Allati dengan allati. Yang pertama adalah alladzi. Apa makna alladzi? Ya, semua isim mausul bermakna yang, namun beda penggunaannya saja. Alladzi kalau yang ini untuk laki-laki. Alladzi untuk laki-laki. Kemudian alladani isim mausul untuk laki-laki, namun jumlahnya berapa? 2. Seperti di ayat alladani khosmani yuridani. Alladani khosmani yuridani, semuanya musanna, otomatis isim mausulnya juga musanna. Tidak boleh kita katakan alladzi khosmani yuridani, tidak, tapi alladani khosmani yuridani. Kemudian terakhir adalah alladzina. Alladzina juga maknanya yang, tapi apa? Untuk jamak. Ya ayyuhalladzina amanu, ini untuk jamak, otomatis alladzina harus juga jamak. Ya ayyuha juga jamak di situ. Nah, kemudian alladzi, allatani dan allati atau allati ini untuk muannas. Apa muannas itu? Untuk perempuan. Yang pertama allati yang bermakna perempuan, jumlahnya 1. Allati perempuan jumlahnya 1, contohnya at-talibatu allati. At-talibatu allati. Tapi kalau perempuannya 2, talibahnya 2, maka kita katakan at-talibatani allatani.
siswinya banyak, maka kita katakan at-thalibatu allati atau at-thalibatu allati. Jadi isim mausul ini juga tergantung siapa yang mau disambungkan. Kalau yang mau disambungnya satu, ikutkan satu. Kalau dua, tiga. Kemudian ketika mudzakkar, gunakan yang mudzakkar, muannas, gunakan yang muannas. Baik, kita latihan. At-thalibu. Jumlahnya berapa? Satu. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka kita gunakan apa isim mausulnya? Alladzi. Maka kita katakan at-thalibu alladzi. At-thalibu alladzi. Jadi ketika thalib yang berubah jadi dua, at-thalibani, maka kita katakan al-ladani. At-thalibani al-ladani. Tidak boleh kita katakan at-thalibani al-ladzi, tidak, tapi at-thalibani al-ladani. Kemudian apa jamak dari thalib? Tullab. Jamak thalib adalah tullab. At-tullabu isim mausulnya alladzina. At-tullabu alladzina. At-talibu alladzi. At-talibani alladani. At-tullabu alladzina. Kita ganti dengan kata al-muslimu. Apa makna al-muslimu? Satu orang Islam. Kalau satu al-muslimu dari alladzi. Al-muslimu alladzi. Dua al-muslimani alladzi. Kemudian ketika jamak al-muslimuna alladzina. Baik, kita coba. Syekh mana yang kerolana? Siapa mau baca ya, Pak? Baik, Syekh Fauzan. Kata at-tabibu. Apa makna tabibu? Dokter. Nah, gunakan isim mausul. At-tabibu alladzi. Nah. Dua. At-tabibani alladani. Terus jamaknya apa? Apa jamak tabib, Pak? Atibba'u. At-tibba'u alladina. Nah, al-atibba'u alladina. Kemudian masuk apa? Suka syar'i. Nah, sekarang ganti dengan kata al-mudarrisu. Apa makna al-mudarrisu? Guru. Al-mudarrisu guru. Al-mudarrisu alladzi. Nah, terus Al-mudarrisani alladani. Al-mudarrisuna alladzina. Ganti misal dengan al-muallimu. Apa makna al-muallimu? Seorang muallim, mengajar, guru juga sama. Baik. Syekh yang paling belakang sebelah kanan. Nah, baju agak kuning, masker hijau. Akan tebal. Lihat teman-teman. Halo. Al-muallimu. Al-muallimu alladzi. Baik. Al-muallimu Al-muallimani. Al-ladani. Dapat surat Ustaz. Keren bahasa ya Pak Ustaz. Kasih minta tempat surat Pak ya. Baik, ulangi Pak, al-muallimu. Alladzina asabun. Al-muallimu alladzi. Al-muallimani al-ladani. Al-muallimuna alladzina. Kemudian antum Syekh di depannya, Mas Muka di depannya tadi ya. Dari ganti dengan al-muhandisu. Apa makna muhandisu? Arsitek. Insinyur. Al-muhandisu. Al-muhandisu alladzi. Dan Al-muhandisani alladani. al-ladani. Al-muhandisuna alladina. Asal.
Jadi alladzi untuk mufrad mudzakkar, alladani untuk musanna mudzakkar, dan alladina untuk jamak mudzakkar. Kemudian sekarang alladzi, allatani, allati atau allati. Ini semuanya untuk muannas, namun jumlahnya berbeda, 1, 2 dan jamak. Tapi kita coba at-tabibatu. Berarti kita katakan at-tabibatu allati, at-tabibatu allati. Dua dokter, at-tabibatani allatani, at-tabibatani allatani. Jamak dari at-tabibatu apa? Jamak muannas salim. At-tabibatu allati atau at-tabibatu allati. Itu tabibah. Kemudian ustadzah misalkan al-ustadzatu allati, al-ustadzatu allati. Dua orang ustadzah, al-ustadzani allati. Ustadzahnya banyak, al-ustadzatu al-ustadzatu allati atau allati. Apa jamak dari ustadzah itu? Jamak muannas salim, ustadzatun, ustadzah. Ini salah persepsi dari kita. Kebanyakan kita menganggap asatid itu jamak dari ustadz. Adapun asatidzah itu jamak dari ustadzah. Kaidah itu ini persepsi yang keliru. Karena ustadz itu memiliki dua jamak. Bisa asatidun, bisa asatidzatun. Bisa asatid, bisa asatidzah. Namun ada sedikit perbedaan berbeda. Kalau asatid itu panjang, dibaca panjang sebelum huruf ta. Jadi ustaz, al-ustadu lahu jama'an. Al-ustadu punya dua jamak. Awalan al-asatidatu, al-asatidatu. Yang dua ada al-asatidu. Jadi bebas kita mau tulis al-asatidah, bisa sebut asatidah, bisa sebut asatid. Namun kedua-dua ini merupakan jamak bagi siapa? Ustaz. Bukan asatid, itu maknanya para ustaz. Asatidah para ustaz, bukan. Dua-duanya ustaz. Jamak dari ustaz. Baik, contoh lain misalnya mudarrisatun. Apa makna mudarrisatun? Satu orang guru. Nah, kita gunakan isim mausulnya. Berarti al-mudarrisatu allati. Al-mudarrisatu allati. Dua orang guru. Al-mudarrisatani allatani. Al-mudarrisatani allatani. Kemudian ustazahnya banyak. Apa jamak dari ustaz? Al-mudarrisah. Al-mudarrisatu allati atau al-mudarrisatu allati. Seperti di ayat allati ya'isna minal mahidhi min nisa'ihim. Jadi allati ya'isna. Ya'isna dhamirnya hunna. Maka karena hunna ini jamak perempuan menggunakan al-lati. Jadi sesuai dengan penggunaannya. Baik, sampai sini ada soal. Tanya nih Pak. Monggo, silakan. Yang taksir itu ada yang laki-laki dan perempuan juga? Ada kebanyakan. Cuman kebanyakan kalau perempuan itu jamaknya salim. Kalau perempuan kebanyakan jamaknya salim. Adapun jamak taksir, adapun muzakkar kebanyakan jamaknya taksir. Al-akhir yang lain. Yang ada al-akhir. Nah, kita bacakan dulu surat dari Pak Suprihatin tadi. Nah, yang pertama, jika ada isim pada bentuk mufradnya ada ta'arrud. Apa ini?
KMDN. Kemudian ini udah kayak orang zaman dulu aja, saya kasih bayarnya per karakter, satu rupiah gitu ya. Kemudian bentuk jamak taksirnya hilang. Bentuk jamak taksirnya hilang tak marbutohnya. Maka kata penunjuknya memakai yang mana? Misal lailatun menjadi layali. Jika ada isim pada bentuk mufradnya ada tak marbutoh. Kemudian jamak taksirnya hilang tak marbutohnya. Kemudian ketika jamak taksir hilang tak marbutohnya, maka kata penunjuknya menggunakan yang mana? Jadi menggunakan sesuai sebagaimana dia hukumnya. Baik ada tak marbutoh ataupun tidak ada tak marbutoh, maka dihukumi sebagaimana dia adanya. Ketika muannas mufrad menggunakan isim isyarah yang mufrad muannas. Ketika dia jamak muannas maka juga gunakan jamak isim isyarah yang jamak muannas. Jadi tidak berpaku pada tak marbutohnya. Kita lihat pada itu musanna dan berapa jumlahnya. Kalau satu musanna berarti hadi. Kalau dua musanna berarti atani. Kalau tiga berarti ulani. Demikian. Jadi tidak lihat ke tak marbutohnya. Kemudian misal ada kata seperti ghurfatun naumin. Kata tersebut dianggap muannas atau mudzakkar? Yang mananya? Ghurfahnya atau naumnya? Kalau ghurfahnya berarti muannas karena ada tak marbutohnya. Tapi kalau naumnya ya disebut dengan mudzakkar. Mungkin pertanyaannya kalau satu paket ghurfatun naumin kamar tidur. Nah, kalau ada kalimat susunan kata yang idhofah, mudhof ilaih, maka kita lihat ke mudhofnya. Patokannya ke mudhofnya. Apa mudhof? Kata pertamanya. Ada kata tadi ghurfatu naumin, misalkan ghurfatu naumin. Ghurfatu naumin, harusnya ghurfatu an-naumi. Ghurfatu an-naumi. Apa makna ghurfatu naumi? Ruang tidur atau kamar tidur. Nah, kita ingin menunjuk ruang tidur ini. Pertanyaannya untuk isim isyarah atau nanti isim mausul berpatokan pada kata ghurfah atau pada kata naum? Jawabannya adalah pada kata ghurfah. Setiap mudhof ilaih kita fokus pada kata mudhofnya. Maka kita katakan hadhihi ghurfatun naumi. Hadhihi ghurfatun naumi. Kemudian misalkan ada sekolahnya kaum muslimin, maka kita katakan madrasatul muslimin. Madrasatul muslimin. Nah, kita ingin menunjuk ini sekolahnya kaum muslimin, maka kita katakan hada madrasatul muslimin atau hadihi madrasatul muslimin. Hadihi madrasatul muslimin. Jadi kita fokus pada mudhof yang di awalnya. Baik, ikhwan yang lain, yang lain, kelas. Baik, sisa setengah jam lagi ya. Sebelum kita lanjut, ini ada mana dari panitia, sebagaimana saya sampaikan di awal, materi yang disampaikan nanti berujung pada hadiah. Lumayan ada hadiah 2 kamus hiwari, yaitu kamus yang berkonsen pada titik berat percakapan, ada 2. Yang satu lagi kitab Rasulullah Al-Arabiyah sebagai dengan terkini ini kitab masyhur untuk belajar bahasa Arab. Ada yang 4 jilid langsung, ada 2 juga, masing-masing 2. Baik, Anda berikan pertanyaannya ke ikhwan 2, ke akhwat 2, atau ke ikhwan 3, akhwat 1. Ikhwan lebih banyak. Ikhwan 3, akhwat 1. Nah, pertanyaan pertama ikhwan. Pertanyaan pertama. Tapi dengan catatan kumpul semuanya. Baik, tapi kita betul dulu bukan. Seperti yang akhwat, ini yang keluar dan yang ikhwan 2 Rasulullah dan 1 kamus hewan. Karena kalau Rasulullah biasanya sudah banyak yang punya hewan yang bentuknya. Akhwat hadiahnya 1 hewan diperbutkan. Kemudian kalau ikhwan 1 Rasulullah 2. Baik, Rasulullah dulu. Yang pertama Rasulullah dulu.
Tadi kita mengenal i'rab dalam bahasa Arab. I'rab dalam bahasa Arab ya kan. Nah, yang paling kita katakan nanti belum ada i'rab dalam bahasa Arab. Nah, i'rab itu ada 4. I'rab ada 4. Nah, sebutkan apa saja i'rabnya dan sebutkan buat isim apa saja, buat fi'il saja. Atau dulu tadi. Sebutkan dulu i'rabnya apa saja. Rofa, Ya. mansub, Ah, rofa, nasbu, asal, nasab, ya. majrur. Ah, maka kembali ya. Harus kembali ya. Dulu. Rofa, Nah, nasab, nah, khafat, nah, jazm. jazm. 3 untuk isim, 3 untuk fi'il. Apa saja sebutkan? Isim, rofa, nasab, sama khafat. Nah, Kalau fi'il, rofa, nasab, sama jazm. Masya Allah. Masuk ke Syekh Sama. Salman. Munsharif atau ghair munsharif? Salman munsharif atau ghair munsharif? Masya Allah. Baik, betul. Sampai Syekh. Salman ghair munsharif. Nah, maksud apa? Baik. Kemudian masih Rasulullah. Kemarin kita membahas bahwasanya unsur kata bahasa Arab itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, kemarin kita juga membahas di antara huruf ada huruf jar. Nah, sebutkan berapa jumlah huruf jar dan sebutkan satu-satu beserta artinya. Dulu, silakan. Ada berapa huruf jar? Ada 9. 9, sebutkan. Min, Nah, ila, nah, an, ana, nah. fi, alba, alkaf, al-lam. Berapa? Begini. Coba lagi. Ila, an, ala, fi, alba, alkaf, alam, 8 kan? Berapa? min, ila, an, ala, fi, Ganti gua. Supaya hati, silakan. Min ila an ala bi ruba wa kafu balam. Nah, baik. Nah, sebutkan arti-artinya. Min ila an ala Nah, bi ruba wal kafu balam. mana ya artinya? Berarti min dari ila ke bi di ro ba bi Urutkan min, mana ya? min dari Ila ke an. dari Nah, terus kemudian ala atas rubah ruba dekat fi. di Mau mana rubah itu? Ah, keliru ganti. Kamu ada rubah sedikit atau apa? Sedikit atau apa? Nah, ganti soal. Salah masalahnya. belum lulus. Baik, kita juga membahas tadi ada isim yang dimasukkan ke dalam isim alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ada 12 tadi. 12 yang terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berdasarkan bentuknya, kelompok kedua berdasarkan sifat atau wasaf, yang ketiga berdasarkan alam. Untuk sebutkan kelompok yang ketiga saja yang termasuk alam dari isim ghairu munsharif. Ayo, ikhwan. Isim-isim yang ghairu yang dimasukkan ke dalam alam. Ada kan al-alamu ma ini, al-alamu sama ini, ya kan? Kalau tidak ada dilempar ke akhwat. Kapan aja sudah.
nyari buku. Ada? Baik, apa tutup bukunya juga? Nah, ada loh? Gak ada ya? Kita sebutkan tadi al-alamu ma'aba. Al-alamu ma'al dari kemudian ada seperti ma'alamu ma'at al-bingir al-majzi. Nah, itu nanti ada 6 tadi. Baik. Yang mudah ya. Udah puyeng gue ya. Nah, bedanya antara isim maksud dan isim manqus. Nah, ini berapa dulu? Siapa dulu? Isim maksud ya ialah isim yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Nah, Yang sebelumnya lagi berharokat fathah. Sedangkan isim manqus, isim yang huruf akhirnya adalah ya lazimah. ya, lazimah. Yang Ya. sebelumnya lagi hurufnya berharokat kasroh. Baik. Manqus dan maksud mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Baik, barakallahu. Nah, Lulus. aku udah kata dulu. Apa dulu? Silakan. Senyum. Baik, terakhir kamu sekiwar ya Pak. Tadi kita sempat menyebutkan ada 2 kata yang dia tertulis panjang tapi dibaca pendek. Ada 1 kata yang tertulis panjang tapi dibaca pendek. Nah, betul ya. Jaga. Kata apa itu dua-duanya? Daud dan Amr. Nah, apa sebabnya Daud dan Amr itu salah? Nah, jadi wawu yang ada pada kata Daud dicuri pada si Amr. Seharusnya Daud panjang ada wawunya, tapi Amr pendek tidak ada wawunya. Nah, wawunya dicuri oleh Amr. Baik, betul. Hadiah hasil mencuri ya. Dari Akhwat sekarang. Nah, berikut kita tutup bukunya Akhwat. Ada itu bukunya kalau Akhwat. Baik. Di awal kita membahas tentang huruf. Huruf terbagi menjadi 2. Atau disebutkan dijelaskan. Huruf di awal ada 2. Huruf di awal ada 2. Nah, sebutkan penjelasannya ada apa saja dia. Akhwat. Apa itu huruf hijai? Nah, nama lain dari hijai. Mabani. Terus kemudian ma'ani. Baik, mana itu. Tapi yang belum ya. Atau ada suaminya di sini ambil. Baik ya. Baik. Anaknya besar. Sini. Demikian itu daurah kita selama 2 hari ini terkait nahwu. Kata Allah Masya Allah, memang kita tidak bisa menyelesaikan materi semuanya karena memang begitu panjang perjalanan kita ini. Namun ala kulli hal
insyaallah taala kita bisa menyerap faedah yang begitu banyak dari apa? Dari mesin-mesin, dari PL-PL, dari kajian awal kita bahas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal kita ini. Allah menjadikan kita kaum muslimin yang patuh terhadap agama, kaum muslimin yang istiqomah dalam belajar sesuai urutannya, dan insyaallah taala kita bisa menguasai ilmu syariat dengan baik. Insyaallah taala. Kita pegang baik-baik. Kita di sini daurah bukan hanya untuk mengulas kembali apa yang kita pelajari, bukan untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui. Tapi kemarin kita sudah sepakat bahwasanya daurah ini merupakan daurah yang harus kita jadikan titik awal kita semua kembali atau terus bersemangat belajar bahasa atau mungkin cari majelis bahasa Arab. Hari ini aku tidak ada belajar bahasa Arab, atau harus tentukan setiap satu pekan ada minimal waktu yang harus belajar bahasa Arab.